Keluhan klasik dari diabetes mellitus yaitu yang pertama adalah poliuri, yaitu banyak buang air kecil, dan juga polidipsi, banyak minum. Nah, ini sering merasa haus ya. Biasanya peningkatan kadar gula darah itu menyebabkan tubuh mengeluarkan lebih banyak urin atau pipis sehingga mengarah pada dehidrasi dan juga rasa haus yang berlebihan. Kemudian tanda klasik yang ketiga yaitu polifagi, banyak makan ya, rasa lapar dan ingin makan, tapi mengalami penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Nah, itu tanda utamanya atau tanda klasik dari diabetes. Ada juga ciri-ciri lain dari seseorang yang memiliki penyakit gula darah tinggi atau penyakit diabetes, terutama ya, contohnya yang pertama adalah sering merasa lelah, tidak bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Kemudian kadar gula darah yang tinggi tadi juga bisa mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menggunakan glukosa tadi sebagai sumber energi. Jadi yang seharusnya energi tadi bisa dilakukan untuk beraktivitas dengan maksimal tidak bisa dimaksimalkan, jadi tubuh menjadi mudah lelah, melese atau gampang pegal-pegal, menyebabkan banyak sekali keluhan-keluhan. Nah, bisa juga terjadi penglihatan yang kabur, agak buram ya. Biasanya ini kalau yang kelebihan gula darahnya sudah dalam jangka waktu yang lama. Perubahan kadar gula darah tadi bisa mempengaruhi kekeruhan lensa mata, kemudian bisa menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Juga ada mempengaruhi pada kesehatan dari syaraf yang ada di mata, bahkan pembuluh darah yang ada di dalam mata. Nah, kemudian ada juga contohnya luka yang sulit sembuh pada seseorang, itu bisa dipengaruhi oleh tingginya kadar gula darah. Kenapa sih? Karena tingginya kadar gula darah tadi akan mempengaruhi sirkulasi dari peredaran darah dan juga sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat luka menjadi lebih sulit untuk sembuh. Nah, hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan tersendiri, karena jika dibiarkan akan menjadi luka yang menganga atau seperti luka diabetes. Kemudian infeksi yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan kadar gula yang tinggi itu juga bisa terjadi karena daya tahan tubuh pasien menjadi lebih rentan sehingga mudah terkena penyakit. Jadi, kita harus menjaga kadar gula darah ya, agar dapat berada dalam rentang yang normal, supaya bisa mencegah komplikasi penyakit diabetes atau penyakit lainnya. Nah, ada beberapa cara yang bisa diikuti untuk mencapai kadar gula darah yang sehat. Yang pertama, diet makanan gizi seimbang dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, seperti sayur, buah-buahan, dan juga biji-bijian. Serta kita harus mulai membatasi asupan karbohidrat yang simpleks atau sederhana dan juga membatasi gula-gula tambahan. Yang kedua, olahraga rutin dan melakukan aktivitas fisik secara teratur agar bisa meningkatkan dari sensitivitas insulin di dalam tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula di dalam darah. Yang ketiga, bagi beberapa orang dengan resiko penyakit diabetes, tentunya perlu memantau kadar gula darah secara rutin dan jangan lupa untuk mencatat perubahan yang terjadi. Segera konsul ya ke dokter jika ada kenaikan kadar gula darah di atas batas normal. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengelola stres. Kenapa sih? Karena pengaruh sekali ya hormonal dari stres ini bisa mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, lakukan hal-hal yang menyenangkan agar bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Tidur yang cukup juga bisa membantu dan harus berkualitas tentunya agar bisa memperbaiki regulasi hormon dan metabolisme dari glukosa. Nah, teman-teman juga bisa rutin loh mengkonsultasikan ke dokter atau ke ahli gizi untuk bisa dapat saran nih pola makan yang baik seperti apa. Karena pola makan itu biasanya berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, dengan teman-teman bisa memahami cara mengatur gula darah yang baik, itu sangat penting tentunya untuk kesehatan teman-teman. Karena dengan kita bisa mengetahui gula darah yang normal seperti apa, penyebabnya apa saja yang bisa memunculkan penyakit hiperglikemi atau hipoglikemi, serta ciri-ciri awal penyakit gula darah baik kelebihan maupun kekurangan. Nah, kita semua dapat mengambil langkah-langkah yang baik agar kita selalu dalam kondisi yang sehat. Melalui pola hidup yang sehat dan juga pemantauan kesehatan yang baik tentunya ya, resiko gangguan gula darah dapat diminimalisir dan tentunya kualitas hidup kita menjadi lebih bisa ditingkatkan.